Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya doakan semoga sahabat semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dimudahkan rezekinya serta dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah, amalkanlah 3 surat ini, insya Allah hidup bahagia dan wafat husnul khatimah. Kaum muslimin pasti sering berdoa memohon kebahagiaan dunia dan akhirat dan diwafatkan husnul khatimah. Berikut adalah ada amalan yang dapat kita amalkan agar termasuk golongan orang-orang yang beruntung tersebut. Amalan ini tergolong ringan. Apabila diamalkan setiap hari, maka rahmat Allah akan turun dan memasukkan kita orang-orang yang dirahmati. Siapa yang istiqomah mengamalkan 3 surat dari Al-Quran ini, insya Allah hidupnya bahagia. Inilah 3 surat Al-Quran yang sering diamalkan para ulama. Masing-masing dari surat ini memiliki fadilah atau keutamaan yang sangat besar. Yang pertama, surah Al-Waqiah. Agar termasuk orang-orang yang dikehendaki Allah mendapatkan kelapangan rezeki, maka bacalah surah Al-Waqiah setiap hari. Insya Allah amalan ini dapat membuka jalan-jalan rezeki. Gantungkan harapan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang melapangkan rezeki. Dikisahkan ketika Abdullah bin Mas'ud sakit, sahabat Utsman bin Affan datang menjenguk sembari menawarkan bantuan. Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Apakah engkau mengkhawatirkan kemiskinan menimpa putri-putriku? Aku telah memerintahkan putri-putriku membaca surah Al-Waqiah setiap malam. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Waqiah setiap malam, maka dia tidak akan ditimpa kemiskinan." Kemudian yang kedua, surah Yasin. Amalan lain yang dapat menjadikan seseorang beruntung dan meraih kebahagiaan adalah membaca surah Yasin setiap hari. Seseorang yang membaca surah Yasin pada malam hari, maka esok paginya dosa-dosa orang tersebut akan diampuni. Sebagaimana diterangkan dalam hadis berikut, siapa yang membaca surah Yasin pada malam hari dengan mengharap keridhaan Allah, maka diampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Baihaqi dari Abu Hurairah. Fadilah surah Yasin selain untuk orang yang sedang sakratul maut, juga dapat mempermudah urusan. Barang siapa yang membaca surah Yasin dari pagi hari, maka pekerjaan di hari itu dimudahkan dengan keberhasilan. Dan jika membacanya di akhir suatu hari, maka tugasnya hingga pagi hari berikutnya akan dimudahkan juga. Sunan Ad-Darimi Juz 2 halaman 549. Ibnul Qayyim mengatakan, dikhususkannya Yasin karena di dalamnya terkandung ajaran tauhid. Tempat kembali, berita gembira tentang surga untuk ahli tauhid dan kegembiraan orang yang meninggal di atas tauhid. Karena firman-Nya, seandainya kaumku mengetahui. Kemudian yang ketiga, surah Al-Muluk. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah berkata, alam kubur adalah tempat pertama sebelum menuju akhirat. Maka apabila selamat dalam alam kubur, maka setelahnya lebih ringan. Dan jika tidak selamat dalam kubur, maka setelahnya lebih berat daripadanya. Agar kita wafat husnul khatimah dan selamat dari azab kubur, salah satu amalannya adalah membaca surah Al-Muluk setiap malam. Surah ini dikenal dengan nama surah Tabarak. Disebut juga surah Al-Mani'ah atau penghalang dan surat Al-Munjiyah atau penyelamat yang menyelamatkan seseorang dari azab kubur. Surat ini dianjurkan dibaca setelah Isya sebelum tidur. Dari Abu Hurairah, Nabi berpesan, satu surat dalam Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat akan memberi syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang selalu membacanya dengan merenungkan artinya, sehingga Allah mengampuni dosa-dosanya, yaitu surat Al-Muluk. Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, barang siapa membaca surah Tabarak atau surah Al-Muluk setiap malam, maka Allah akan menghalanginya dari siksa kubur.
Sebagaimana diketahui, Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Siapa yang membaca dan mengamalkannya, maka ia akan beruntung. Kelak Al-Quran akan datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang yang rajin membacanya. Semoga kita dapat mengamalkan 3 surah yang tersebut tadi setiap harinya, tanpa mengabaikan surah-surah yang lain. Insya Allah kebahagiaan hidup dan wafat husnul khatimah dan akan kita dapatkan tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian wahai sahabatku, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.